Ya, selamat pagi. Puji Tuhan, ini kembali saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani secara khusus dalam ibadah pada pagi hari ini di bawah topik teologi ibadah, ritual dan ritual, di bawah subtopik atau subtema firman dalam ibadah secara khusus di Gereja Reformasi Indonesia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini adalah kali keempat tema ini. Ya, tema pertama ada pujian dalam ibadah, ada kemudian doa persembahan, lalu kemudian pagi hari ini kita akan juga masuk ke dalam firman, ke dalam ibadah. Ya. Bapak Ibu terkasih, kiranya Tuhan memimpin kita. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang juga kepada Pak Edo. Sebulan kita akan banyak bergumul di sini ya Pak. Ya, saya pikir ini agak berat berdiri di hadapan senior ini, sama seperti mahasiswa berdiri di hadapan dosen killer yang ngajarin khotbah gitu Pak. Ya, tapi kiranya Tuhan berkati kita semua. Baik Ibu terkasih, untuk itu saya mengajak kita membuka di dalam 1 Korintus 15, 1 ayat 1 sampai dengan keempat sampai dengan kemudian 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua sampai dengan keempat. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayatnya 1 sampai dengan keempat dan kemudian 2 Timotius. Bila sudah menemukan, saya undang kita semua berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, selanjutnya kita akan membuka di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua sampai dengan keempat. 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua sampai dengan keempat. Kita akan membacanya bersama-sama ayat 2 sampai dengan yang keempat. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Silakan duduk. Kiranya Tuhan berkati kita, memberikan pencerahan kepada kita sehingga mulai mengerti apa yang dimaksudkan dari firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, di dua bagian ayat ini Paulus mengingatkan kembali dan menegaskan kembali kepada kita semua tentang bahwa pemberitaan firman Tuhan itu sangat terkait ya dengan Kristus itu sendiri, sangat terkait dengan Kristus sebagai sentral dari pemberitaan. Dan kemudian pemberitaan itu juga sangat terkait dengan isi hatinya Tuhan, maunya Tuhan, mau apa kepada umat Tuhan. Dan ini akan kita jelaskan berikutnya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tema kita. Saya akan mengajak kita terlebih dahulu membuka dari bagian dari pendapat seorang teolog tentang apa itu ibadah Kristen dan selanjutnya bagaimana dampak ibadah Kristen terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, yang pendapat yang pertama adalah pendapat dari John Stott. John Stott memberikan penjelasan seperti demikian. Ibadah Kristen atau ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang alkitabiah. Artinya apa? Ibadah itu merupakan tanggapan terhadap firman itu sendiri, terhadap pewahyuan Alkitab yang alkitabiah tadi itu, terhadap firman itu sendiri. Nah, oleh karena itu, baik pembacaan dan pemberitaan firman Allah dalam ibadah umum itu bukan sesuatu yang comotan ya. Ibadah itu harusnya cuma pujian penyembahan saja, kemudian ada dicomot firman Tuhan masuk ke dalam itu. Bukan seperti itu, tapi sentral, menjadi bagian yang utuh. Nah, karena itu John Stott salah seorang teolog yang ya saya pikir juga besar juga dia.
teolog dan banyak menulis tentang etika dan isu-isu kontemporer. John Stott menegaskan bahwa firman Tuhanlah yang membangkitkan ibadah kepada Tuhan. Jadi bukan hanya bicara itu adalah bukan tempelan, firman Tuhan itu bukan tempelan, tapi justru ibadah firman Tuhan itu adalah sentral dari ibadah, ya. Yang bisa dinikmati bukan hanya pada saat khotbah, tapi pada saat awal dari fotum dan salam sampai kemudian di akhir doa berkat. Itu semua dikaitkan dengan firman Tuhan. Itu semua adalah respon atas Alkitab. Itu semua adalah respon atas pewahyuan kitab suci. Nah, karena itu seluruh aspek ibadah, baik unsur ibadah, dalam ibadah itu semua diarahkan kepada firman Tuhan. Ya, karena bertolak dari sana. Nah, Bapak terkasih dalam Tuhan, seperti kita tahu ada urutan-urutan liturgi, ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah melayani dalam WL dan lain sebagainya, ada urutan-urutan liturgi yang biasa disampaikan. Nah, urutan liturgi itu tidak pernah berdiri sendiri dari firman Tuhan. Kenapa? Di dalamnya juga terdapat firman Tuhan. Di dalamnya terpusat kepada firman Tuhan, mulai dari fotum sampai dengan doa berkat. Misalnya bicara tentang fotum, ini urutan saya ambil dari Gereja Reformasi tentu saja. Ya, fotum itu menegaskan atau menandaskan bahwa ibadah itu diawali dengan nama Allah, ya. Kalau meminjam bahasa teman-teman Muslim, dengan Bismillah, dengan nama Allah. Jadi ibadah itu diawali di dalam nama Tuhan, ya. Diawali dan dengan nama Tuhan. Begitu juga dengan pujian. Pujian seperti sudah disinggung sebelumnya. Pujian itu adalah bicara tentang refleksi kita atas firman Tuhan. Bicara tentang bagaimana kita menceritakan karya-karya besar Tuhan dan kebesaran Tuhan, ya, yang kemudian kita nyanyikan, kita pujikan, ya. Lalu kemudian kita juga kemarin nyinggung tentang nyanyian Mazmur. Nyanyian Mazmur adalah bicara juga tentang firman yang kemudian dilantunkan, ya, kalau kita menyanyikan Mazmur hari ini. Jadi Mazmur adalah firman Tuhan yang kemudian kita lantunkan, kita nyanyikan, ya. Begitu juga bukan hanya pujian, tapi juga membesarkan nama Tuhan. Nah, selanjutnya ada bukan hanya fotum pujian tapi juga doa. Seperti kita tahu bahwa doa itu didasarkan pada pengetahuan kita atau kepada firman itu secara teologis, dan kemudian di dalamnya juga kemarin sudah disinggung, bukan melulu hanya minta-minta, tapi kok coba kita menyingkronkan kehendak diri kita kepada kehendak sang firman itu sendiri, kehendak diri kita kepada kehendak Tuhan, ya, firman yang sang firman itu sendiri. Begitu juga dalam pengakuan dosa, bagaimana ditunjukkan ada ketundukan kita kepada Tuhan, ya. Di sana ada permohonan ampun kita kepada Tuhan, ya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sang firman, ya, mengaku kesalahan kita, ya. Lalu kemudian dan kita lihat ada diakhiri kemudian berita pengampunan dosa dan berita anugerah. Di sana digambarkan bagaimana runutan atau urutan liturgi tadi, ya. Selain kita mengaku di depan Tuhan, ada firman Tuhan yang menjelaskan bahwa setelah kamu mengaku, ya, kita diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Ada berita pengampunan dosa dan berita anugerah, ya. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita sudah diampuni dan anugerah Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan itu terambil dari firman Tuhan, ya. Bapak Ibu yang terkasih, begitu juga tentang firman yang mendasari, ya, orang memberi persembahan, ya. Sebelum orang memberi persembahan dinyatakan dulu firman, bagaimana firman itu berbicara tentang persembahan, 1-2 ayat, lalu kemudian kita itu memberikan mendasari kita dalam memberikan persembahan itu. Betul, persembahan adalah respon kita kepada Tuhan, respon kepada anugerah Tuhan, tapi juga waktu kemudian didasarkan itu semakin memperkuat kita dan memperkuat keyakinan kita bahwa kita memberi dengan motivasi yang benar. Nah, selanjutnya ada bicara tentang pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu yang terkasih, Gereja Reformasi Indonesia meletakkan pengakuan iman rasuli di belakang pelayanan firman. Itu bukan tanpa sebab. Kemarin sudah disinggung juga bahwa itu diletakkan di belakang pelayanan firman Tuhan untuk kemudian menjadi semacam reflektor, ya, untuk menjadi semacam semacam standar, ya. Apakah betul firman Tuhan yang disampaikan itu
tidak berlawanan dengan pengakuan iman rasuli. Nah, karena itu apa? Pengakuan iman rasuli seperti sudah dijelaskan adalah bicara tentang esensi, bicara tentang sari dari ajaran kitab suci yang tentu saja ya dari firman Allah itu sendiri. Begitu juga sampai kepada petunjuk hidup baru yang menjadi pedoman dan penuntun dasar praktis hidup kita dalam menjalani hidup sepekan. Itu juga terambil dari firman Tuhan. Nah, karena itu bicara tentang firman Tuhan di dalam ibadah, maka itu bicara tentang keseluruhan, ya. Benar kata John Stott, itu bukan sesuatu yang dilekatkan masuk ke dalam, ya. Tapi firman Tuhan adalah sentral sepanjang ibadah, bukan hanya pada titik ibadah, tapi semua diarahkan ya kepada firman Tuhan itu. Lalu apa itu firman Tuhan atau khotbah itu sendiri yang dimengerti oleh Gereja Reformasi Indonesia? Bapak Ibu, saya mengambil bagian-bagian semua, mungkin bahasanya ada kaku memang, yang buat ya orangnya memang luar biasa. Jadi ini bahan-bahan dari Gereja Reformasi, bahan-bahan pembinaan, jadi mungkin bahasanya agak sedikit kaku. Ya, apa itu khotbah? Khotbah itu adalah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Artinya apa? Ini bukan pesannya pendeta sendiri ya, bukan keinginannya pendeta sendiri yang kemudian disampaikan ya. Tidak boleh kemudian gara-gara pendeta nggak suka dengan seseorang lalu kemudian menyampaikan ketidaksukaannya itu melalui nembak dengan firman Tuhan ya. Bukan pesan diri atau bukan kehendak diri, tapi ini adalah pesan dari Tuhan ya. Bukan juga pesan komunitas tertentu, pesan misalnya kelompok tertentu. Pak, nanti jangan bicara tentang ini ya, nanti takutnya jemaat kabur semua, nggak suka dengan pemberitaan model yang keras-keras seperti ini, kira-kira begitu. Nah, bukan mengakomodir pesan-pesan komunitas tertentu, tapi pesannya Tuhan. Pesannya Tuhan ya, sesuatu bukan juga sesuatu yang hanya menyukakan telinga orang, tapi apa yang Tuhan mau dan ingin disampaikan di dalam firman Tuhan. Karena itu dari Korintus dan Timotius tadi dijelaskan bagaimana pesan Tuhan itu apa sih? Yang pertama adalah bahwa pesan Tuhan itu adalah Injil itu sendiri. Ya. Apa yang menjadi pesan Tuhan menurut 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8 tadi itu bicara tentang Injil itu sendiri. Bicara tentang bagaimana Kristus yang hidup itu, dan juga Kristus yang bukan hidup saja tapi juga mati bagi dosa-dosa kita, dan juga Kristus yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Paulus menegaskan kembali hal ini kepada jemaat-jemaat di Korintus ya. Paulus mengingatkan kembali pesan Tuhan ini kepada jemaat-jemaat di Korintus, bahwa pesan Injil ini harus disampaikan dan diingat terus dan kemudian diajarkan kembali. Bapak Ibu yang terkasih, Kristus adalah Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia, yang menjadi sama seperti kita. Ini merupakan pengorbanan yang besar yang harus kita sampaikan kepada jemaat, yang harus kita sampaikan kepada orang ya, yang harus kita jelaskan kepada banyak orang. Kenapa? Dia yang tidak terbatas, yang maha besar, maha kuasa, rela menjadi terbatas. Dia yang maha mulia, rela menjadi orang yang sangat terhina ya, dihina-hina, bahkan dimaki, dicaci dan lain sebagainya. Dia yang maha kuasa rela menjadi orang yang lemah, seolah-olah tidak bisa membela dirinya. Bapak Ibu kasih, berita Injil adalah berita Kristus yang berkorban untuk hidup ya, kenosis, menjadi manusia. Itulah Injil ya. Berita Kristus yang hidup, tapi juga bukan hanya hidup saja, tapi Kristus yang mati menebus dosa kita manusia ya, menebus dosa kita. Dia bukan karena dia berdosa lalu kemudian Kristus mati di kayu salib, sama seperti banyak orang memposisikan orang yang disalib karena kejahatan mereka. Bukan karena dosa Kristus, bukan karena dosa Yesus, tapi dia justru menanggung dosa kita. Dia yang tidak berdosa, kata Alkitab, dibuat menjadi berdosa karena diri kita ya, bukan karena dia sendiri melakukan dosa secara aktif ya, tapi karena dosa kita kemudian Kristus harus menanggung ya, sebagai pengganti bagi kita. Baik Ibu terkasih, bukan itu saja.
Lalu kemudian Kristus di hari ketiga bangkit, ya. Injil itu bukan hanya bicara tentang Kristus yang hidup, Allah kita yang hidup dan kemudian mati menebus kita, tapi juga Kristus yang bangkit. Kenapa? Alkitab juga menyebut tanpa berita tentang kebangkitan, maka pesan Injil itu menjadi sia-sia. Ya, sama seperti kesia-siaan yang dialami oleh para murid. Para murid memiliki ekspektasi besar terhadap Kristus, terhadap Tuhan Yesus. Dia adalah Sang Mesias yang bisa menolong mereka, menolong hidup mereka secara politis dan sosial. Tapi faktanya Kristus yang digambarkan sebagai superhero, digambarkan sebagai pahlawan itu harus menderita, bahkan harus mati tersalib. Nah, ini membuat para murid menjadi putus asa, seolah-olah mereka sudah hilang harapan. Apalagi ketika kemudian Kristus mati, jadi betul-betul hilang harapan. Ya, kalau Injil itu hanya bicara tentang Yesus yang hidup dan kemudian Yesus yang mati menebus dosa kita, maka sama seperti mereka, kita akan hilang harapan. Tapi ketika Kristus bangkit di hari ketiga, itu memberikan pengharapan yang besar bagi hidup kita. Ya, Kristus hidup mengalahkan maut itu sendiri. Artinya Kristus tidak habis oleh maut. Kristus justru mengalahkan maut itu sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, bukan hanya bicara tentang pesan Injil, di dalam 2 Timotius tadi juga digambarkan bagaimana kita perlu menyatakan pesan kehendak, menyatakan dari kehendak Allah itu sendiri. Bagaimana pesan Allah yang ingin menyatakan apa yang kalau digambarkan di dalam 2 Timotius tadi itu, kalau kemudian Allah menyatakan dalam firman-Nya sesuatu perbuatan itu salah, maka harus disampaikan itu salah. Kalau kemudian dalam firman Tuhan mengarahkan hamba Tuhan untuk menegur kesalahan, ya tegur. Ya, kalau kemudian harus menasihati, maka perlu dinasihati. Ya, Bapak Ibu, ini bukan hanya dalam konteks mimbar, tapi juga kemudian dalam konteks pelayanan selanjutnya. Tapi apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius ini menjadi tidak mudah, karena di tengah situasi seperti yang digambarkan oleh Paulus sendiri. Ya, situasi seperti apa? Bagaimana orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Bagaimana orang yang hobinya mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Bagaimana orang yang hanya maunya memuaskan keinginan telinganya. Bagaimana orang yang maunya memalingkan telinganya dari kebenaran dan kemudian justru membuka, ya, membukanya bagi dongeng-dongeng. Ya. Orang hanya mau mendengar firman atau khotbah itu dari apa yang mereka inginkan mereka dengar. Berkat, tentu saja. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Tapi bicara tentang misalnya menyangkal diri, memikul salib, orang jarang mau mendengar. Terlalu berat, ya, terlalu susah. Kita ini sudah sepanjang minggu itu susah dengan tekanan kerjaan, lalu kemudian hari Minggu harus kasih yang berat-berat lagi. Ya. Bapak Ibu terkasih, orang hanya mau mendengar apa yang dia mau mendengar. Kalau kemudian dikasihkan yang berat sedikit, diajak berpikir sedikit tentang sesuatu yang penting, tentang yang ajaran yang penting, maka orang langsung saya nggak ngerti, susah, ya, repot saya berpikir, sudah capek kerja 1 minggu, hari ini kemudian hari Minggu kemudian harus berpikir lebih kencang lagi untuk mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, jangan menjadi umat yang maunya hanya disuapi, yang hanya maunya minum susu saja. Kita ini perlu makanan keras. Ya, kita sudah menjadi Kristen berapa tahun sih? Masa masih mau dikasih susu terus? Kira-kira begitu. Bapak Ibu terkasih, hati-hati kalau kemudian kita memiliki keinginan maunya hanya yang ringan-ringan saja, tidak terlalu berat. Bahaya. Karena justru menghantarkan kita kepada peringatan Paulus tadi, bahwa di akhir nanti ada orang-orang yang maunya itu seperti itu. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian orang yang di dalamnya berperilaku seperti demikian. Nah, tidak heran kalau hari ini gereja itu seringkali komposisi firman itu menjadi semakin diperkecil, ya, diperpendek. Ya. Pendeta mau nggak mau dalam tanda petik harus mengikuti suara pasar. Pak Pendeta, ilustrasinya banyakin. Pak Pendeta, yang lucu-lucu dikit lah biar supaya nempel.
Lalu kemudian kesaksian yang banyak Pak Pendeta. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ya kalau mau cari itu, maka jauh lebih bagus buka Kompas TV atau Metro TV, stand up komedi. Kalau mau lucu-lucuan. Karena menyampaikan firman Tuhan itu bukan menyampaikan yang lucu-lucuan, bukan menyampaikan ilustrasi yang banyak atau menyampaikan kesaksian yang banyak. Bapak Ibu yang terkasih, kalau mau mencari itu, di yang lain jauh lebih banyak kita dapatkan. Bukan tidak boleh ilustrasi. Ilustrasi boleh kalau kemudian ini dipakai untuk menegaskan firman Tuhan. Tapi bukan memenuhi komposisi firman Tuhan itu dengan ilustrasi. Cerita melulu. Baca firman lalu cerita. Ya. Lalu kemudian bukan juga lawakan. Lawakan boleh kalau kemudian kita ini dalam ilmu homiletika sering diajarkan dalam sebagai icebreaker atau sebagai pembuka di introduksi supaya orang lebih memiliki keinginan, oh ini sesuatu yang menarik, boleh lawakan di awal, tapi bukan keseluruhan kemudian lawakan, ya, atau lucu-lucuan, atau kesaksian banyak. Kalau kesaksian banyak maka yang disampaikan apa? Hanya dirinya, melulu soal diri atau menceritakan tentang orang lain. Tidak ada penggalian firman Tuhan di sana, dan itu yang berbahaya dan diperingatkan oleh Paulus dalam 2 Timotius tadi. Begitu juga durasinya diperpendek, ya, bahkan di salah satu gereja di Surabaya itu ada firman itu betul-betul didiskon jauh, 10 menit saja, selanjutnya pujian dan penyembahan, dan itu pun hanya 1 jam satu kali ibadah. Gereja yang hanya 1 jam dalam ibadahnya menarik, efektif sih, efisien sih, tapi apakah betul kemudian alkitabiah? Apakah betul yang disampaikan adalah betul-betul bertolak dari firman Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau itu yang terjadi, misalnya jemaat Tuhan menginginkan hal yang seperti itu, maka seringkali dalam konteks ini pendeta itu seringkali diposisikan sebagai makan buah sil malakama. Ya. Di banyak gereja orang selalu bingung. Ya. Pak, kalau Bapak nggak ikutin maunya jemaat, kalau Bapak nggak ikutin maunya pasar, Bapak akan ditinggalkan jemaat loh. Kalau Bapak kemudian nggak ikutin maunya pasar, ya, tidak mengatakan maunya, tidak menginginkan dan tidak mengakomodir maunya pasar, ya jemaat makin lama akan turun. Ya, maka tidak heran gereja-gereja reform, gereja-gereja mainstream, ya, sekarang membuka bagi banyak pengkhotbah, ya. Lalu kemudian ada yang namanya reform karismatik dan lain banyak hal. Ya, Bapak Ibu terkasih, bukan soal kuantitas. Gereja Reformasi Indonesia, ya, selalu diingatkan, kita ini melayani bukan bicara kuantitas. Silakan jemaat meninggalkan kita. Tapi 1-2 orang kalau kemudian mau dibimbing dan dipimpin, itu akan menjadi multiplikasi yang luar biasa. Ya, pelipat gandaan yang luar biasa. Pendeta Bigman sering mengajarkan, bukan kuantitas tapi kualitas. Tapi bukan kuantitas juga nggak penting sih sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah kualitas itu sendiri. Ya. Karena itu bicara komposisi khotbah kita akan singgung di bagian berikutnya. Selanjutnya, bicara tentang khotbah itu bukan hanya bicara tentang menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, tapi juga di dalamnya terdapat karakteristik, ya, yang sesuai dengan model atau jenis yang diinginkan, ya. Setidaknya ada 3 bentuk atau model khotbah yang ada di dalam gereja reformasi dan dipergunakan di gereja reformasi. Pertama adalah model tekstual, ya. Khotbah tekstual adalah khotbah yang berdasarkan pada satu teks lalu kemudian dieksposisi secara mendalam lalu disampaikan kepada jemaat eksposisinya tersebut. Begitu juga yang kedua adalah khotbah ekspositori. Biasanya khotbah yang tekstual ini sangat jarang di gereja kita, tapi kita diakomodir kalau ada orang atau pendeta kemudian mengambil dari sisi itu. Yang paling banyak adalah khotbah ekspositori dan kemudian khotbah tematik. Khotbah tematik itu ada 2 bagian. Khotbah tematik ada biasa kita pakai dalam sesi seminar ataupun kebaktian penyegaran iman atau KPI atau KKR, kira-kira begitu. Ya, seminar di minggu keempat, KPI atau KKR itu di minggu kelima. Ya, 1, 2, dan 3 itu biasanya eksposisi atau ekspositori tadi itu. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya khotbah teks tapi juga khotbah ekspositori, khotbah yang didasarkan pada satu perikop lalu kemudian
diekspos sedemikian rupa dengan teliti, lalu kemudian disampaikan kepada jemaat dalam bentuk yang diekspos pasal ayat per ayat dari pasal tersebut. Ya. Lalu kemudian ada khotbah tematik, khotbah yang disampaikan berdasarkan tema-tema yang ada di dalam Alkitab maupun tema-tema yang menjadi misalnya sedang tren di masa ini. Jadi sesuatu yang sifatnya kebutuhan, ya, yang harus dijawab oleh gereja, ya. Begitu juga khotbah tematik dan topikal seperti sudah singgung tadi, itu bisa masuk ke dalam seminar maupun kebaktian penyegaran iman ataupun KKR tadi itu. Nah, selanjutnya apa itu khotbah? Khotbah itu bukan sekedar menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, bukan sekedar bicara tentang karakteristik dan kemudian bicara tentang model atau jenis atau bentuknya, tapi khotbah itu adalah bicara tentang perpaduan antara kemampuan dan latihan, ya, pelatihan, dan kemudian yang dibawa atau di bawah naungan atau dikuasai oleh yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, agak ironis memang kalau kemudian sebagian orang hanya menonjolkan metode saja yang paling utama. Khotbah itu yang penting gaya komunikasinya, bagaimana mata kita, ya, harus berkomunikasi satu persatu, lalu bagaimana tinggi rendahnya suara, ya, bagaimana gerak tubuh kita dan lain sebagainya, atau bagaimana cara penyajiannya yang menarik, ya. Banyak orang hanya menonjolkan metode dan atau cara khotbahnya, ya, supaya lebih mudah dipahami. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul kalau kemudian kita menyajikan dengan ilustrasi, lalu kemudian jemaat lebih mudah memahami? Bapak Ibu yang terkasih, bicara ada pula kemudian orang yang menonjolkan metode itu, lalu kemudian hanya bicara soal gaya bicara, ya, atau bicara tentang harus punya pengetahuan yang hebat. Bapak Ibu terkasih, dalam firman Tuhan, dalam Alkitab sering digambarkan bahwa penyampaian khotbah itu bukan hanya bicara soal metode, bukan hanya bicara soal strategi, ya. Banyak orang yang secara strategi kurang tapi dipakai dengan luar biasa, ya. Gaya bicara seseorang yang dianggap kurang tapi dipakai Tuhan luar biasa. Kita ingat di Alkitab juga ada Apolos yang berkuasa. Kalau kemudian di Kisah Rasul digambarkan Apolos sebagai orang yang hebat berkomunikasi, ya, bertuturnya hebat, berdebatnya hebat, dan itu dipakai luar biasa oleh Allah. Tapi jangan lupa, Paulus pun dipakai Tuhan. Dicatat dalam Kisah Para Rasul juga, Paulus itu seringkali kalau ngomongnya terbata-bata, ngomongnya itu secara ilmu komunikasi itu kurang baik, ya, kira-kira begitu. Tapi jangan lupa, Paulus dipakai Tuhan luar biasa juga. Jadi bukan soal gaya bicaranya, bukan soal metode dan strateginya, bukan soal ilmu komunikasinya, tapi Tuhan mau memakai siapa yang ingin dia pakai, ya. Bahkan seringkali Tuhan juga menunjukkan orang yang tidak layak di mata manusia pun seringkali dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Kita ingat perempuan Samaria yang didatangi Yesus, dia sudah triple minoritas, sudah Samaria, ya, Samaria dianggap pendosa, lalu kemudian perempuan yang seringkali diremehkan, lalu kemudian dia juga secara aktif berbuat dosa. Buktinya apa? Punya suami 6, ya. Lalu kemudian dia juga, saya pikir juga diisolir, terisolasi dari lingkungan sosialnya, atau dia sendiri yang mengisolasi dirinya supaya tidak bersentuhan dengan orang-orang secara sosial. Karena apa? Mungkin bisa diajak dan lain sebagainya. Karena itu dia cari minumnya di siang hari, bukan di pagi atau sore hari. Nggak mau bersinggungan dengan orang lain, ya. Triple minoritas ini dipakai Tuhan untuk menjelaskan kepada seluruh orang Samaria, dan satu kota itu kemudian menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Itu sesuatu yang hebat, dijelaskan di Kisah Para Rasul digambarkan dalam Alkitab dengan luar biasa. Bagaimana Kristus bahkan memakai orang yang pendosa ini untuk melayani satu kota, ya. Siapa sih yang mendengar suara perempuan dalam konteks waktu itu? Siapa sih yang mendengar Samaria, orang pendosa? Tapi Tuhan memakai orang yang seperti ini, yang dianggap tidak layak bagi masyarakat, ya, untuk menjelaskan, mewartakan firman Tuhan.
ya, mengatakan tentang Mesias sudah datang, ya, Kristus itu sendiri, ya, dan kemudian satu kota menjadi percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya bicara juga gaya bicara, tapi juga misalnya bicara tentang intelektualitas, ya, bukan hanya orang yang pintar saja yang dipakai Tuhan. Memang Lukas menulis kitab suci, menulis Injilnya dengan gaya yang sangat sistematis, bertolak dari sebuah riset, ya, berbeda dengan gaya bicara, gaya tulisannya Petrus yang seringkali lugas dan apa adanya, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bukan hanya orang yang pandai, yang hebat, tapi seringkali juga Tuhan memakai orang yang tanda petik adalah orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh ini seringkali dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Bukan bicara tentang metode saja, bukan bicara tentang strategi saja, tapi bicara tentang kuasa Roh Tuhan, ya, bicara tentang pimpinan Roh Kudus yang menguasai seseorang di dalam khotbah atau di dalam pelayanan firman Tuhan. Nah, tapi juga kemudian jangan juga orang yang hanya menonjolkan pimpinan Roh Kudus. Yang penting Tuhan memimpin saya. Jadi tidak perlu persiapan, nanti tinggal buka Alkitab, lalu kemudian ya, kira-kira boleh bahasanya ngecap saja. Toh Tuhan yang mimpin, ya. Bukan begitu juga. Itu pun cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian bersembunyi di balik ungkapan atau frase atau kata Tuhan akan memimpin atau kuasa Roh Tuhan akan memimpin di bawah pimpinan Roh Kudus. Tidak seperti itu juga. Saya pikir kalau ada yang begitu itu juga kurang tepat, ya. Tidak tepat, ya. Kalau hanya bicara tentang kuasa Roh Kudus lalu kemudian dia tidak mempersiapkan dirinya secara baik. Nah, karena itu di dalam gereja reformasi ada yang dipahami tentang firman Tuhan itu ada beberapa komposisi. Komposisi yang pertama itu bicara tentang knowledge, bicara tentang pengetahuan seseorang, ya, tentu saja pengetahuan Alkitab dan pengetahuan teologinya. Lalu kemudian juga bicara tentang teknik, ya, gaya bicara, gaya menyampaikan, gaya komunikasi, gaya berkhotbah dan lain-lain. Tapi juga ada seninya di sana, ya, ada seni. Ada seni itu bicara tentang, sebenarnya kalau seni itu bicara jam terbang seseorang. Seseorang semakin sering ngomong di depan umum, maka dia akan semakin tahu menguasai kira-kira seperti apa, menguasai mimbar, menguasai pendengar dan lain sebagainya. Dan itulah seninya. Nah, karena itu Gereja Reformasi Indonesia memandang bahwa tiga hal ini penting, tapi ketiga-tiganya ada di dalam penguasaan kuasa dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang memimpin. Jadi bukan soal seninya, bukan soal tekniknya, bukan juga soal pengetahuan yang hebat dari seseorang, tapi bicara tentang kuasa Roh Kudus yang memimpin itu semua. Tapi juga bukan berarti tiga-tiga yang di bawah pimpinan Roh Kudus tadi tidak ada, ya. Bapak Ibu yang terkasih, perlu disadari kenapa pentingnya kekuatan dari Tuhan, pentingnya kuasa dari Tuhan dalam khotbah itu sendiri. Nah, karena itu tidak mudah, nanti akan kita singgung bicara tentang bagaimana mempersiapkannya. 2 Samuel 23 bicara tentang bagaimana Roh Tuhan memakai dirinya sebagai perantaraan Tuhan Allah untuk menyampaikan firman, ya. Manusia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita ini hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan. Jadi sentralnya itu bukan pengkhotbahnya, tapi Tuhan yang mempunyai firman yang kita gali, lalu kemudian Tuhan melalui Roh Kudus memimpin kita untuk menyampaikan, ya. Lalu bicara bukan saja itu saja, Tuhan berfirman dan seringkali mengajak kita mengatakannya, ya, pengkhotbah mengatakannya. Lalu kemudian bahwa pentingnya kuasa Roh Kudus, ya, kalau kemudian di masa Pentakosta waktu itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bagaimana Roh Kudus itu turun dan kemudian memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada para rasul untuk menjadi saksi-saksinya, ya. Dan begitu juga dengan kita hari ini, ya, bukan hanya pendeta, saya pikir juga jemaat kita semua. Kalau kemudian kita diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian kepada orang tentang firman Tuhan, maka persiapkan betul-betul diri kita, ya. Bukan kepandaian kita sehingga orang itu mengerti, bukan karena hebatnya kita sehingga membuat orang, anak yang kita sampaikan itu mengerti, tapi jangan lupa kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, dan kemudian kuasa Roh Kudus yang menuntun anak itu, membukakan dan mencerahkan anak itu atau orang yang kemudian kita
injili dan lain sebagainya. Karena itu penting sekali kita itu mempersiapkan khotbah, ya, hamba Tuhan di gereja reformasi harus mempersiapkan khotbah mulai dari hulu sampai dengan hilir, ya. Dari hulunya itu mempersiapkan khotbah itu secara ketat, ya, mulai dari persiapan dirinya, dia harus bersungkur di hadapan Tuhan, ya, mengaku dirinya adalah orang yang tidak layak, mengaku dirinya adalah orang yang tidak pantas membawakan firman Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, menyelesaikan secara rohani dulu, ya, baru kemudian mempersiapkan materinya. Ya, materi bicara tentang, tadi ada bicara tentang bentuk, bicara tentang tema, ya, eksposisi kah, kemudian tekstual kah, ya, lalu kemudian bicara tentang materi atau isi khotbahnya itu sendiri. Dan setelah itu kemudian setelah ada, kalau biasanya secara khusus saya diajarkan sebelum khotbah PA-kan dulu, ya, dibuat PA pribadi dulu. Setelah buat PA pribadi, dari PA itu diambil mana yang kira-kira bisa kita sampaikan. Karena apa? Data yang kita dapat dari PA atau sesuatu fakta yang kita dapat dari PA tidak semua bisa kita sampaikan dalam khotbah. Kadang kita ambil yang paling representatif di sana kira-kira, ya, paling utama, ya, yang perlu kita sampaikan. Bukan semua data atau semua fakta, ya. Bisa saja kita menyampaikan firman Tuhan itu semua data, semua fakta. Kelihatan kita hanya apa? Kelihatan kita menjadi kelihatan, wah, pinter, penggalian luar biasa. Padahal bicara tentang khotbah bukan hanya bicara tentang data dan fakta, tapi apa respon kita, apa yang kita dapat, apa aplikasi dari data dan fakta yang kita dapat dari Alkitab. Nah, karena itu bicara tentang khotbah itu bukan bicara tentang PA yang kumpulan data tadi itu, ya. Baik, terkasih. Selanjutnya bukan hanya bicara di dapur doanya, bukan hanya bicara di dapur persiapannya, tapi juga eksekusinya di mimbar, ya. Tadi sudah disinggung juga tentang bagaimana bicara tentang bahasa yang digunakan. Secara verbal digambarkan bagaimana ekspresi diri kita, bagaimana gaya gerak tubuh dan lain sebagainya, bagaimana komunikasi matanya, ya. Kalau saya dulu, saya ada di antara dosen-dosen yang transisi, dosen sepuh, dosen tua, dan kemudian dosen-dosen yang muda. Dosen tua selalu mengajarkan, kalau kamu takut melihat mata jemaatmu, pandang di jidatnya, supaya kelihatannya tengok-tengok. Padahal saya pikir itu juga kurang pas, karena dengan kita melihat mata jemaat, kita bisa tahu apakah jemaat itu sedang mengerti, memahami, menyimak firman Tuhan atau tidak. Kita membuat kita itu gaya komunikasi. Lalu kemudian bukan hanya bicara tentang bahasa, tapi juga intonasi, ya, bicara tinggi rendahnya, panjang pendeknya, ya. Dosen lama juga bicara, kalau kemudian kamu mau menegaskan sesuatu, pakai suara yang lantang, bulatkan suara itu seolah-olah Tuhan sedang berbicara, ya. Itu gaya strategi. Tapi hari ini tidak perlu yang suara-suara kelas yang lantang untuk menegaskan satu hal. Justru kalau misalnya di titik aplikasi atau sesuatu yang penting, baca dengan pelan, membuat orang semakin mendongakkan kemudian telinga, dan apa sih yang dikatakan, kira-kira begitu, menarik orang untuk mendengar apa sih yang dikatakan orang itu atau Pak Pendeta itu, ya. Gaya komunikasi penting dipelajari dan itu terus berkembang. Lalu bicara tentang penguasaan diri, ya, penguasaan diri di mimbar, penguasaan mimbar, dan penguasaan pendengar. Dan ini semua kalau Bapak Ibu guru saya pikir sudah mengerti maksudnya kira-kira seperti apa. Bagaimana menguasai kelas dan lain sebagainya, bagaimana menguasai murid dan lain sebagainya, menguasai materi dan lain sebagainya. Nah, saya pikir juga mirip saja yang bagian ini. Ya, bagaimana kita harus menguasai diri kita, menguasai mimbar, bukan kemudian mimbar dipegang arah, tapi bagaimana juga kemudian kita menguasai pendengar kita. Ya, kalau di dalam sekolah minggu kita harus tahu kalau kemudian di jemaat juga bisa, ya. Kalau jemaat mulai garuk-garuk begini kira-kira, ya itu kode lah kira-kira. Ya, lalu kemudian mulai tengok kanan, tengok kiri, itu juga kode. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pendeta, hamba Tuhan di gereja reformasi perlu belajar itu semua. Ya, mempersiapkan bukan hanya hulunya tapi juga sampai hilir di eksekusinya. Tapi yang seringkali ini secara pribadi yang saya alami, saya udah setengah mati mempersiapkan di hulunya, tapi eksekusinya kayaknya hancur banget. Ya, tapi jangan lupa, ini terjadi di Jakarta, waktu saya masih layanan di Jakarta, saya perasaan mempersiapkan sudah semaksimal saya, tapi ketika eksekusinya
yang saya katanya terbata-bata lah, kemudian gaya komunikasinya jelek, saya sudah pasti berpikir, ini khotbah saya nggak nyampe ke jemaat, gitu. Tapi puji Tuhan, waktu kemudian ada satu jemaat menyalami saya, terima kasih Pak, saya diberkati melalui khotbah Bapak. Dan itu membuat kita menjadi gila seperti ini kira-kira. Bapak Ibu yang terkasih, saya dari situ diajarkan untuk menikmati. Sudahlah, jangan berpikir orang mengerti itu karena kamu hebat ketika kamu menyampaikan, atau karena kamu hebat ketika kamu menggunakan metodenya. Tidak. Tapi Roh Kudus yang bekerja melalui orang itu dan melalui kita, di dalam diri orang itu dan melalui kita. Ya, dan itu menguatkan saya sampai hari ini. Ya. Bapak Ibu terkasih, masih dalam tataran komposisi khotbah, karena itu mengerti firman. Kalau ada kemudian orang mengerti firman, sekali lagi itu bukan karena hebatnya kita memahami firman Tuhan, atau bukan karena hebatnya orang itu mengerti, punya pengetahuan yang tinggi dan kemudian mengerti firman Tuhan itu dengan baik. Ada seringkali kita temuin orang hanya mengerti secara knowledge saja, pengetahuan saja, tapi kehendak dari firman, kehendak Tuhan yang disampaikan dari firman seringkali tidak ditangkap. Ya. Banyak orang yang mengaku diri kristolog, banyak orang ya dari agama yang lain, dari kepercayaan yang lain, lalu kemudian menjadi kristolog, bicara dan menyelidiki kitab suci, tapi tidak lekas kemudian mereka menjadi percaya, tidak otomatis menjadi percaya. Padahal kitab suci, firman Tuhan yang diselidiki oleh dia, ya justru menjadi penyesat-penyesat, justru menjadi pengkritik Kristen. Ya. Karena itu bukan hanya bicara knowledge, bukan hanya kepandaian dan pengetahuan kita saja. Ya, tadi juga sudah disinggung bagaimana orang bodoh pun seringkali diberikan kesempatan Tuhan untuk bahkan untuk memalukan orang yang pintar. Ya. Selanjutnya bicara karakteristik dalam khotbah, ini ada beberapa hal, saya tidak menjelaskan satu persatu, tapi saya pikir inilah sudah bisa menggambarkan kira-kira harusnya khotbah di gereja reformasi itu seperti apa. Ya, karakteristik khotbah dalam ibadah gereja reformasi yang pertama itu adalah ajarannya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bukan yang kemudian mengambil dari filsuf tertentu, ya, bukan seperti itu. Lalu kemudian kebenaran yang disampaikan itu harus teruji oleh kitab suci, ya, teruji oleh Alkitab. Artinya apa yang disampaikan memang betul berasal dari Alkitab dan Alkitab menyatakan hal itu. Ya, kemudian disampaikan dengan jelas, baik, dan susunannya dan isinya juga tepat, lalu kemudian sistematis, ya, lalu disampaikan dengan menyeluruh, komprehensif dan final, ya. Itu artinya betul-betul khotbah itu kita persiapkan sudah betul-betul siap dieksekusi di mimbar lah, kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah harus mencerdaskan umat. Artinya apa? Memberikan pengetahuan, memberikan sesuatu yang membuat umat itu boleh mengerti. Artinya bukan hanya bicara tentang yang ringan-ringan saja, ya, tapi juga bicara tentang pengetahuan-pengetahuan yang seringkali juga menjadi berat untuk kita. Nah, lalu kemudian khotbah yang tepat konteks Alkitab dan aplikatif di masa kini. Nah, ini yang seringkali tidak mudah. Karena bicara tentang khotbah seringkali kita tergelitik atau untuk kemudian mengikuti maunya kita, EICGC. Kita sudah banyak pengetahuan tentang hal yang lain, lalu kemudian kita tinggal cari firman Tuhan sebagai dasarnya saja. Seringkali kita tergelitik, apalagi kalau kemudian khotbah-khotbahnya adalah khotbah tematik. Temanya apa? Tinggal cari saja di Alkitab. Saya sudah punya konsep seperti ini, tinggal dimasukkan konsep itu dengan firman Tuhan. Ya, bukan seperti itu. Ya, bicara tentang konten itu adalah bicara tentang teks dan konteks. Ya, itulah konten. Kalau kemudian teks berdiri sendiri hanya dicomot ayatnya untuk sebagai pendukung kita, maka itu bukanlah konten. Ya, bukanlah isi yang dimaksudkan. Ya, bicara tentang konten adalah teks yang di dalamnya adalah konteks. Ya, waktu itu seperti apa? Ayat itu kemudian berbicara kepada pembicara pertama, penerima kitab pertama atau surat pertama, ya, the first reader, itu penting, ya, dipahami. Bagaimana ayat di atasnya, bagaimana ayat di bawahnya, itu juga penting dipahami. Karena itu tidak bisa berdiri sendiri, ya.
Nah, inilah karakteristik khotbah di dalam ibadah di gereja reformasi Indonesia. Nah, selanjutnya adalah ini adalah bicara tentang urutan di gereja reformasi Indonesia, pelayanan secara khusus pelayanan khotbah. Diawali dengan apa? Diawali dengan pujian pengantar firman Tuhan, ya. Di sana itu mempersiapkan dengan tujuan mempersiapkan umat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, supaya mereka tahu bagaimana bersikap terhadap firman Tuhan, ya. Lalu kemudian ya karena yang selanjutnya setelah pujian pengantar lalu masuk ke dalam khotbah itu sendiri diawali dengan sapaan, ya, sapaan gembala. Artinya menyapa kalau ada orang atau umat yang baru pertama kali datang, disapa sedemikian rupa. Ya tadi pura-pura contohnya lah kira-kira Pak Edo, ya. Tapi memang format kita itu seperti itu, ya. Format kita memang seperti itu. Jadi bagaimana, apa kabar, adakah yang kemudian yang baru pertama kali datang, lalu kemudian orang angkat tangan. Nah, silahkan salami baik pengurus maupun orang-orang jemaat yang ada di dekatnya. Lalu kemudian dikasih form, setelah kasih form, lalu kemudian form itu nanti setelah khotbah setelah selesai ibadah diminta dan kemudian dilayani di dalam tea time terlebih dahulu, ya. Kalau yang praktek weekend di gereja Antioquia, saya pikir sudah katam yang begini-begini, Pak, ya. Pak Edo juga pernah, Pak Galen juga pernah, ya. Nanti dilayani di tea time, diajak ngobrol dan sebagainya, lalu kemudian dihubungi dan lain sebagainya sebagai bagian dari proses pastoral selanjutnya. Nah, jadi menyapa umat yang baru pertama kali di dalam sapaan gembala, lalu kemudian ada pembacaan kitab suci, ya, mulai masuk ke dalam khotbah, pembacaan kitab suci dan kemudian isi khotbahnya itu sendiri. Nah, ini diatur semuanya di dalam panduan tata ibadah gereja reformasi, itu semua diatur, ya. Lanjut Bapak Ibu, nah ini sesungguhnya yang agak seringkali susah dan menjadi perdebatan, ya. Bagaimana pengkhotbah di gereja reformasi itu sebenarnya seperti apa sih? Ada pendapat orang yang bilang bahwa sebuah ibadah itu yang terpenting adalah pengkhotbahnya. Karena apa? Ya nggak salah juga sih, karena pengkhotbah yang kemudian akan menyampaikan firman Tuhan, ya. Seringkali ya justru karena pentingnya pengkhotbah itu, lalu kemudian gereja reformasi itu berpandangan tidak bisa memberikan mimbar kepada sembarang orang, ya. Di dalam buku pengelolaan ibadah di dalam gereja reformasi, dalam tata laksananya dijelaskan dengan sangat jelas, bukan hanya orang yang mau dan kemudian rela saja berdiri di mimbar dan kemudian berkhotbah, bukan hanya orang yang rela saja, tapi orang yang harus betul-betul memiliki pemahaman Alkitab yang secara mendalam, ya. Lalu kemudian orang yang juga memiliki kemampuan menyampaikan dan terlebih lagi bertanggung jawab secara doktrin dan perilaku hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nah karena itulah di dalam pengelolaan ibadah itu juga disampaikan. Karena itu ini menjadi pertimbangan memilih siapa yang boleh berkhotbah di gereja reformasi. Karena itu supaya lebih bijaksana, maka gereja reformasi memilih mereka yang sudah ditabiskan sebagai pendeta, ya, yang boleh berkhotbah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita ditunjukkan, hari ini kita belajar bersama-sama, ya, tentang bagaimana khotbah di dalam ibadah atau firman Tuhan di dalam ibadah. Bukan sesuatu yang asal-asal saja, bukan sesuatu tambahan yang kemudian dimasukkan ke dalam khotbah, tapi itu adalah bicara tentang sesuatu persiapan, ya, ada persiapan, ada kuasa Tuhan di sana yang kemudian sangat penting, sangat sentral, ya, dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, sekarang respon kita bagaimana? Kalau kemudian gereja sudah mempersiapkan sedemikian rupa, kalau Tuhan sudah membimbing pengkhotbahnya sedemikian rupa, maka jemaat pun harus mempersiapkan diri sedemikian rupa juga. Ketika jemaat mulai masuk di ruang ibadah, maka persiapan itu sudah ada sejak ada dari rumah. Persiapan diri, persiapan kerohanian mereka, ya, kemudian kekusukan mereka, ya, termasuk persiap menerima firman Tuhan, ya, siap menerima bagaimana kehendak dan pesan Tuhan itu disampaikan kepada kita. Nah, karena itu tidak bisa tidak kalau kemudian kita merendahkan diri dan merendahkan hati.
Kadang-kala kalau saya mendengar orang khotbah, seringkali menghakimi kok. Ini saya hamba Tuhan, dan kalau kemudian dengar khotbah, ini kiranya keliru, ini apa. Tapi saya terus terang, waktu mendengarkan khotbah orang pun saya belajar dalam artian gini, belajar merendahkan diri, belajar menundukkan hati saya untuk mengerti poin apa yang Tuhan mau sampaikan melalui orang ini. Dan harusnya itu yang menjadi dasar kita dalam mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita yang sudah memiliki pengetahuan lebih misalnya, kita akan cenderung menghakimi. Ini ngomong apa sih sebenarnya, kira-kira begitu. Saya pun melakukan yang sama. Ya. Dan seringkali nggak mudah, saya bergumul setengah mati kalau mendengar orang khotbah. Ya. Memang cenderungan kita kan memang susah hamba Tuhan mau mendengar orang lain. Ya, tapi saya minta ampun di hadapan Tuhan dan belajar apa sih yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan ini. Apa sih kehendak Tuhan yang ingin disampaikan melalui pengkhotbah ini. Karena itu siapkan diri betul-betul, siapkan mental betul-betul, siapkan kerohanian betul, dan siapkan hati untuk membuka hati kita agar ditaburi oleh firman Tuhan. Yang seringkali juga tidak mudah. Nah, saya juga sering ingatkan, kalau kemudian firman itu menyentuh kita atau menyenggol kita atau kemudian menegur kita, lalu kemudian jangan kita itu berprasangka buruk terhadap pendetanya. Pendeta ini pasti menembak saya. Tidak, justru harusnya kamu bersyukur. Karena apa? Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kamu. Tapi juga nggak mudah juga kan memahami seperti itu. Ya, seringkali memang ada faktor yang lain, faktor persoalan pribadi dan lain sebagainya, itu membuat kita selalu curiga, wah ini pasti nembak saya. Tidak seperti itu. Bisa jadi memang Tuhan mau berbicara, Roh Kudus sedang menyentuh hatimu melalui khotbah pendeta itu. Nah, karena itu penting Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku, mari membuka diri, membuka hati, mempersiapkan betul kalau kemudian kita sedang beribadah maupun mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa.